Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, seperti yang dipraktekkan oleh negara A. Malaysia dan Australia, B. Amerika Serikat dan Indonesia, C. Inggris dan Brunei Darussalam, D. Perancis dan RRC, E. Indonesia dan India. Jawaban yang benar adalah B. Pemerintahan yang demokratis seringkali memiliki sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pilihan yang diberikan, yang terkenal dengan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Indonesia. 2. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, seperti A. Pemilihan ketua kelas, B. Menentukan ketua arisan keluarga, C. Membentuk panitia maulid, D. Ikut memilih dan dipilih, E. Ikut bermusyawarah di desanya. Jawaban yang benar adalah D. Prinsip demokrasi yang berlaku universal termasuk keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, yang termasuk dalam menjalankan hak untuk ikut memilih dan dipilih. Hal ini mencakup hak untuk memilih para pemimpin, dan juga hak untuk dipilih menjadi pemimpin dalam suatu sistem demokratis. 3. Persamaan di bidang hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara tercantum dalam UUD 1945, yaitu pasal A1 ayat 1, B7 ayat 1, C17 ayat 2, D27 ayat 1, E37 ayat 2. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 merupakan pasal yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi, 2. Pemilu yang demokratis, 3. Hak masyarakat untuk tahu, 4. Kontrol militer terhadap sipil, 5. Melindungi hak-hak mayoritas. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky adalah A123, B124, C134, D234, E345. Jawaban yang benar adalah A. Dalam konteks prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky, poin-poin yang termasuk adalah pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemilu yang demokratis, hak masyarakat untuk tahu. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, yang terdiri dari pernyataan 1, 2, dan 3. 5. Seorang hakim yang berani menjatuhkan vonis kepada terdakwa, walaupun ia diintervensi oleh pihak tertentu menandakan bahwa A. Berjalannya sistem check and balances, B. Sistem peradilan yang independen, C. Pemerintahan berdasarkan konstitusi, D. Hakim dilindungi oleh militer, E. Hakim tak melihat realitas sosial. Jawaban yang benar adalah B. Keberanian hakim untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, dan bukan terpengaruh oleh intervensi, menegaskan kemandirian sistem peradilan dari tekanan eksternal. Hal ini merupakan salah satu indikasi penting dari sebuah sistem peradilan yang independen. 6. Demokrasi komunis merupakan corak demokrasi yang berintikan ajaran A. Adam Smith, B. Auguste Comte, C. Karl Marx, D. Benito Mussolini, E. Adolf Hitler. Jawaban yang benar adalah C. Demokrasi komunis lebih terkait dengan ajaran Karl Marx. Marx adalah tokoh utama dalam pengembangan teori komunis, yang menekankan pada kepemilikan kolektif atas sumber daya, dan redistribusi kekayaan secara merata dalam masyarakat. Konsep ini menjadi dasar bagi bentuk-bentuk demokrasi yang berkaitan dengan ideologi komunis.
7. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi adalah demokrasi, A. Material, B. Formal, C. Gabungan, D. Rakyat, E. Konstitusional. Jawaban yang benar adalah B. Deskripsi tersebut lebih sesuai dengan demokrasi formal. Demokrasi formal menekankan kesetaraan politik di antara warga negara, tanpa fokus khusus pada pengurangan kesenjangan ekonomi. Ia lebih berfokus pada aspek prosedural dan kesetaraan dalam hal hak politik dan proses politik formal. 8. Demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dikarenakan A. Terlalu menuntut hak, B. Lebih mengutamakan kewajiban, C. Memadukan kebebasan dengan kewajiban, D. Mengagungkan kebebasan individual, E. Mengekang kebebasan masyarakat. Jawaban yang benar adalah D. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan pada nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan. Dalam konteks ini, demokrasi liberal cenderung lebih mengutamakan kebebasan individual, tanpa mempertimbangkan secara eksplisit nilai-nilai seperti gotong royong dan keadilan sosial yang ditekankan oleh Pancasila. 9. Demokrasi ekonomi di negara komunis adalah etatisme, sedangkan di negara liberal adalah A. Kerakyatan, B. Free Fict Liberalis, C. Homo homini lupus, D. Belum omnium contra omnes, E. Kontrak sosial. Jawaban yang benar adalah B. Demokrasi ekonomi di negara komunis cenderung terwujud dalam bentuk etatisme, di mana pemerintah memiliki kontrol yang besar atas sektor ekonomi. Di negara liberal, demokrasi ekonomi cenderung diwujudkan dalam bentuk free market liberalis, atau liberalisme pasar bebas. Dalam konteks ini, pasar bebas memiliki peran yang signifikan tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 10. Demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah pengertian demokrasi Pancasila menurut A. Profesor Dr. D.R.S. Notonagoro SH, B. Afan Ghaffar, C. Profesor Darji Darmodiharjo SH, D. Ensiklopedi Indonesia, E. Profesor S. Pamuji. Jawaban yang benar adalah A. Definisi tentang demokrasi Pancasila yang mengaitkan demokrasi dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, umumnya dikaitkan dengan pemikiran Profesor D.R.S. Notonagoro SH. Beliau merupakan salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam membahas konsep demokrasi Pancasila, yang berakar pada nilai-nilai Indonesia dan falsafah hidup bangsa.